adik-adik, selamat datang di ibadah Gen Kids GMI Genesaret. Sebelum ibadah dimulai, yuk kita perhatikan beberapa poin berikut. Yang pertama, pastikan adik-adik sudah siap mengikuti ibadah ini dengan mandi terlebih dahulu serta sarapan terlebih dahulu. Dan jangan lupa berpakaian yang rapi dan sopan. Yang kedua, siapkan Alkitab masing-masing dan juga buku catatan jika diperlukan. Dan pastikan adik-adik mengikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah. Halo adik-adik Gen Kids. Wah, langsung Mevi senang sekali kalau pada saat ini, di minggu ini masih bisa bertemu dengan adik-adik Gen Kids di dalam ibadah Gen Kids. Di dalam ibadah sekolah minggu Gen Kids. Nah, adik-adik sudah siap memuji nama Tuhan kan ya? Tapi sebelumnya, mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan masih memberikan kami nafas, Tuhan memberikan kami kesehatan, dan bahkan pada saat ini, kami juga masih memiliki waktu untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau yang boleh memimpin jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, langsung percaya hari ini adik-adik semua yang ikut di dalam ibadah sekolah minggu Gen Kids itu pasti merasa sukacita. Ya kan? Selain karena hari Minggu kita tidak perlu sekolah, tidak perlu mengerjakan PR, dan langsung percaya kita semua juga sukacita karena kita bisa bersama-sama memuji nama Tuhan kita. Nah adik-adik, sebagai lagu pembuka di minggu ini, mari kita bersama menyanyikan Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Dengan sukacitamu
Ya adik-adik, semoga melalui lagu ini kita semua boleh bertambah lagi sukacitanya dan boleh siap mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, langsung Mevi mau ajak kita semua untuk bernyanyi satu lagi, Yesus pokok dan kitalah caranya. Shalom adik-adik Gen Kids. Hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya Setina mau mengajak adik-adik untuk berdoa. Mari lipat tangannya dan tutup matanya. Belo Setina yang pimpin doanya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya nyanyian yang kami nyanyikan itu boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang memimpin dan mengajar kami agar kami mengerti isi dari firman Tuhan, sehingga kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah Setina yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik Gen Kids, untuk tema firman Tuhan kita hari ini, Yesus dasar hidup yang benar, yang diambil dari Yohanes pasal 15 ayat 1-8. Untuk itu Setina akan membacakannya untuk kita semua. Pokok anggur yang benar, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah.
Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan demikian kamu adalah murid-murid. Nah adik-adik, coba kita lihat nih, gambar apa sih? Ya, pohon anggur. Kalau bagi bangsa Yahudi itu, untuk pohon anggur ini mereka sangat berarti. Karena kalau mereka menanam pohon anggur dan berbuah, ini bisa menjadi sumber penghasilan, akan mendapatkan uang dari pohon anggur ini. Karena bangsa Yahudi ini suka sekali minum anggur. Nah, sama seperti Yesus mengajar para murid-muridnya itu selalu menggunakan nasihat dan perumpamaan atau simbol-simbol. Berapa kali murid-muridnya Yesus selalu bingung apa sih perumpamaan yang selalu disampaikan oleh Yesus. Nah, perumpamaannya itu yang mau Lausetina bahas hari ini adalah pokok anggur yang benar. Lausetina kasih tahu ya, ada sebuah cerita seorang bapak memiliki kebun anggur yang besar dan tanaman itu tumbuh besar dan sudah panen. Tapi ada dua ranting, ada kanan dan kiri. Tetapi ranting yang sebelah kiri ini tidak berbuah, hanya sebelah kanan saja yang berbuah. Nah, yang oleh bapak ini, ranting yang sebelah kiri ditebang dan dibakar karena tidak berbuah. Tetapi untuk ranting yang sebelah kanan, bapak ini terus membersihkan, dirawat sehingga mempunyai berbuah yang banyak, dan bapak ini senang sekali ya karena berbuah yang banyak. Jadi menghasilkan buah-buah anggur yang banyak sekali. Nah, adik-adik, bapak ini bisa menjual hasil dari pohon anggurnya itu. Nah, apa sih adik-adik arti perumpamaan hari ini? Arti perumpamaannya itu pemilik kebun anggur itu adalah Allah Bapa yang ada di surga. Dan pokok anggur atau pokok anggur yang menjadi pohon anggur itu adalah Yesus. Dan ranting-ranting pohon adalah kita, Lausetina, adik-adik, orang-orang yang beriman, yang percaya kepada Yesus, kepada Allah Bapa. Nah, untuk buah-buahnya itu apa sih Lause? Itu sifat-sifat baik orang-orang beriman. Nah, untuk buah yang dihasilkan orang-orang yang baik itu apa ya Lause? Pertama, jujur. Kedua, taat. Ketiga, penuh dengan kasih. Dan keempat, penuh dengan sabar. Nah, adik-adik, apa sih yang bisa kita pelajari dari cerita firman Tuhan hari ini, perumpamaan yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya? Yang pertama adalah Yesus adalah dasar hidup pokok anggur yang benar. Di Yohanes 15 ayat 5, mari kita membaca bersama-sama. Yohanes 15 ayat 5,
Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah adik-adik, aku yang dimaksud Yesus itu adalah Yesus. Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam Yesus dan Yesus ada di dalam hati kita, kita akan berbuah banyak, sebab di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, gimana caranya agar kita bisa dekat kepada Yesus pokok anggur tersebut? Yang pertama adalah adik-adik selalu berdoa, berdoa senantiasa dan membaca Alkitab. Apa berdoanya cuman saat waktu adik-adik lagi kesulitan? Enggak juga, tetapi berdoa setiap saat. Kalau Lausetina biasanya doa pagi, bangun tidur itu Lausetina selalu berdoa. Lalu makan pagi, makan siang, mengucap syukur ya kepada Yesus, dan doa pagi, doa malam, doa sebelum tidur. Terkadang kalau Lausetina mau berpergian kemana gitu, Lausetina berdoa dulu, memohon pimpinan Yesus. Nah, Lausetina juga suka baca Alkitab sebelum tidur, baca 1 atau 2 pasal agar semakin dekat kepada Yesus. Nah, yang kedua yang bisa kita pelajari adalah tanggung jawab iman. Yesus ingin anak-anaknya, Lausetina dan adik-adik, hidupnya tuh percaya, hidup berdasarkan firman Tuhan. Jika kita memilih untuk menjauh dari Yesus, pasti kita tidak berbuah, seperti ranting yang tidak berbuah itu akan ditebang dan akan dimusnahkan atau dibakar. Nah, adik-adik, untuk ayat hafalan minggu ini diambil dari Yohanes 15 ayat 5 yang tadi Lausetina sudah bacakan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yuk kita sama-sama Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, berikut untuk rangkuman firman Tuhannya, adik-adik boleh catat. Nanti lausa kelasnya masing-masing juga akan mengirimkan ke adik-adik. Nah, firman Tuhan hari ini selesai adik-adik. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh adik-adik mengerti dan adik-adik boleh simpan di dalam hati, dan adik-adik bisa berbuah, boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dan berbuah di kehidupan adik-adik sehari-hari. Sebelumnya Lausetina mau mengajak adik-adik untuk berdoa kembali. Mari lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, ajar kami agar kami selalu semakin dekat kepada Yesus yang sebagai pokok anggur kami, sehingga di kehidupan kami boleh berbuah, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kesehatan kami, berkati sekolah kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Lause. Nah, sekarang Lause Mevi mau mengajak adik-adik semua kita memberikan persembahan. Adik-adik boleh siapin kotak persembahan dan uangnya ya, yang sudah pernah adik-adik buat. Dan adik-adik, Lause Mevi juga mau mengingatkan bahwa persembahan merupakan rasa kita
tanda kita berterima kasih kepada Tuhan untuk setiap berkat Tuhan di dalam hidup kita yang begitu banyak. Adik-adik, kita mau menjalankan persembahan sambil diiringi lagu Beri Syukur. Syukur, berilah syukur selalu, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, berilah syukur selalu, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Adik-adik boleh masukkan uang persembahannya. Bersyukur, berilah syukur selalu, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk setiap berkat Tuhan dalam hidup kami. Kami masih memiliki pakaian, kami masih bisa makan yang cukup, terlebih kami masih diberikan kesehatan. Tuhan, ini adalah sebagian dari yang Tuhan berikan kepada kami, dan biarlah Tuhan Yesus boleh pakai untuk mendukung pelayanan di sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa, Tuhan Yesus boleh memberkati pekerjaan papa mama kami, dan juga memberkati seluruh anggota keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai adik-adik, Elsa punya beberapa pengumuman penting nih. Yuk disimak baik-baik. Yang pertama, Elsa kembali mengajak adik-adik untuk tetap setia hadir bersama dalam ibadah online setiap minggunya melalui aplikasi Zoom setiap hari Minggu jam 7.45 pagi. Link ibadah akan di-share oleh Lausa kelas masing-masing. Lalu berikutnya, bagi adik-adik yang mau menghafal ayat hafalan minggu ini, bisa merekam video ayat hafalannya dan dikirimkan ke WhatsApp Lausa kelas masing-masing. Lausa tunggu ya. Dan bagi adik-adik yang mau bersaksi dan memuji Tuhan, bisa juga mengirimkan videonya ke WhatsApp Lausa kelas masing-masing. Shalom adik-adik Gen Kids. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang pokok anggur. Nah karena itu mari kita berdoa supaya kita terus melekat kepada Yesus. Kita sebagai ranting bisa terus melekat kepada Yesus. Mari kita berdoa untuk menutup ibadah kita pada hari ini. Kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, dan kita bersama-sama berdoa. Ikut doa Lausa ya di dalam hati. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena Engkau adalah sumber kehidupan kami. Kami sebagai rantingnya, biarlah hidup kami selalu melekat pada Engkau, supaya kami terus bisa menghasilkan buah untuk kemuliaan-Mu. Berkati kami ya Tuhan Yesus, supaya buah kami memuliakan nama-Mu. Dan saat ini kami mau menutup ibadah kami pada pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus, sumber kehidupan kami untuk selama-lamanya. Mari adik-adik Gen Kids katakan, amin. Halo, nama saya Felicia Valerina. Saya ingin saya kelas tahu saya ingin kesaksian berjudul lagu baca kitab suci Jawa tiap hari.
baca kitab suci, doa, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Terima kasih. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Dalam domba Allah ada kuasa, dalam-dalamnya adalah anak domba Allah. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan.